Selamat pagi, siang, dan malam. Tahun 2026 seharusnya menjadi pesta terbesar FIFA. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bersiap menggelar karpet merah untuk dunia. Namun, di belahan bumi lain, sebuah wacana liar sedang dimasak. Sebuah rencana yang jika benar-benar terjadi, bukan hanya akan menampar wajah FIFA, tapi juga merusak tatanan geopolitik olahraga global. Rusia, negara yang kini menjadi paria di panggung sepak bola internasional, dikabarkan tengah merancang turnamen tandingan, sebuah Piala Dunia alternatif. Waktunya bersamaan dengan Piala Dunia resmi FIFA. Pesertanya, barisan negara sakit hati yang gagal lolos kualifikasi. Apakah ini sebuah inovasi atau sekedar delusi dari sebuah negara yang terisolasi? Dan yang paling krusial bagi kita, nama Indonesia masuk dalam radar undangan. Apakah ini peluang emas atau justru jebakan politik yang mematikan bagi PSSI? Mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Mengapa? Sejak invasi ke Ukraina, sepak bola Rusia mati suri di level internasional. Klub mereka diusir dari Liga Champions, timnas mereka dicoret dari kualifikasi. Mereka punya stadion kelas dunia bekas Piala Dunia 2018, tapi tidak ada tamu yang datang. Mengutip laporan dari outlet media Fotium dan analisis yang beredar, Federasi Rusia disebut sedang memikirkan turnamen ini bukan semata karena rindu menendang bola. Ini adalah survival. Tanpa kompetisi internasional, ekosistem sepak bola Rusia akan runtuh. Sponsor lari, bakat muda mandek, dan relevansi mereka hilang. Namun, kita harus kritis melihat ini. Ini bukan sekedar turnamen olahraga. Ini adalah manuver politik tingkat tinggi. Dengan menciptakan poros baru, Rusia mencoba mengirim pesan kepada FIFA dan Barat, kalian mengunci pintu, kami bangun rumah baru. Ide ini radikal. Menggelar turnamen di musim panas 2026 head-to-head dengan FIFA. Ini adalah provokasi terbuka. Bayangkan, saat mata dunia tertuju ke New York atau Los Angeles, Rusia ingin memecah perhatian itu ke Moskow atau Saint Petersburg. Tapi mari kita kesampingkan narasi perlawanan yang romantis. Secara logis, ini adalah langkah keputusasaan. Turnamen tandingan ini ibarat membuat pesta sendiri karena tidak diundang ke pesta utama tetangga. Pertanyaannya, siapa yang cukup nekat atau cukup putus asa untuk datang ke pesta tersebut? Rusia tidak bodoh. Mereka tahu mereka tidak bisa mengundang Prancis, Brazil, atau Jerman. Maka target mereka adalah ceruk pasar yang spesifik. Negara dengan basis massa raksasa tapi gagal berprestasi. Nama-nama yang beredar dalam daftar undangan meliputi Cina, Serbia, Yunani, Venezuela, hingga negara Afrika seperti Nigeria. Dan tentu saja, gajah di pelupuk mata kita, Indonesia. Mengapa daftar ini menarik sekaligus problematis? Lihat polanya. Rusia tidak mencari kualitas sepak bola elit semata. Mereka mencari eyeballs, jumlah pasang mata. Cina dan Indonesia adalah dua pasar sepak bola terbesar di dunia yang seringkali hanya jadi penonton di Piala Dunia. Jika turnamen ini terjadi, ini bukan Piala Dunia dalam arti sebenarnya. Kritikus bisa dengan mudah melabelnya sebagai Losers Cup atau pialanya negara-negara gagal. Secara kompetitif, nilainya patut dipertanyakan. Apa gengsinya menjadi juara di antara tim-tim yang tidak lolos kualifikasi? Namun, dari sisi bisnis dan soft power, ini cerdas. Jika Rusia berhasil mengumpulkan Indonesia dan Cina dalam satu grup, rating televisi di Asia akan meledak. Sponsor dari kedua negara ini bisa menutupi hilangnya sponsor Barat. Ini adalah logika kapitalisme yang diputar untuk kepentingan geopolitik. Kualitas permainan nomor 2, yang penting stadion penuh dan viral di media sosial. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif, posisi Indonesia. Secara diplomatik, hubungan Jakarta dan Moskow memang hangat. Kita membeli alutsista, kita berdagang, dan kita tidak memusuhi Rusia secara terbuka. Narasi yang dibangun adalah Indonesia pasar besar, Indonesia mitra strategis, Indonesia harus diundang. Terdengar membanggakan? Tunggu dulu. Mari kita bersikap tajam. Jika PSSI menerima undangan ini, dampaknya bisa katastrofik. FIFA memiliki toleransi nol terhadap kompetisi yang tidak diakui atau dianggap merongrong otoritas mereka. Ingat, FIFA adalah organisasi yang sangat protektif terhadap aset terbesar mereka, Piala Dunia. Jika Indonesia yang sedang membangun reputasi emas di Asia, tiba-tiba ikut serta dalam turnamen pemberontak ini, kita mempertaruhkan segalanya. Kita bisa dianggap menantang hegemoni FIFA. Sanksi pembekuan yang baru saja kita lupakan beberapa tahun lalu bisa kembali menghantui kita. Selain itu, lihat timingnya, 2026.
Saat itu PSSI mungkin sedang fokus pada target-target lain. Mengirim timnas ke Rusia di tengah boikot global bukan hanya soal sepak bola, itu pernyataan politik. Apakah kita siap dicap sebagai bagian dari poros anti barat di lapangan hijau? Bagi Rusia, kehadiran Indonesia adalah validasi. Bagi Indonesia, ini bisa jadi buah silakamaka. Rating tinggi sesaat, tapi isolasi jangka panjang. Kita harus hati-hati membedakan antara dihargai sebagai mitra dan dimanfaatkan sebagai alat propaganda. Di luar sentimen nasionalisme, ada tembok tebal bernama hukum dan politik global. Pertama, reaksi Amerika Serikat. Piala Dunia 2026 adalah proyek prestisius Paman Sam, apalagi jika Donald Trump kembali memegang kendali penuh atas citra Amerika. Adanya turnamen tandingan di Rusia akan dianggap sebagai penghinaan langsung. Amerika tidak akan diam. Tekanan diplomatik bisa diberikan kepada negara-negara yang berniat mengirim timnya ke Rusia. Apakah Chile atau Peru berani mengirim timnas mereka dan mengambil resiko dimusuhi tetangga besar mereka di utara? Rasanya mustahil. Kedua, dan ini yang paling teknis dan mematikan, kontrak pemain. Pemain timnas Indonesia, Serbia, atau Nigeria banyak yang bermain di liga-liga top Eropa, IPL, Serie A, atau Eredivisie. Klub-klub ini bernaung di bawah UEFA dan FIFA. Apakah klub seperti AC Milan atau Wolves akan mengizinkan pemainnya terbang ke Rusia untuk turnamen ilegal di mata FIFA? Jawabannya hampir pasti, tidak. Jika pemain nekat berangkat, mereka menghadapi resiko pemutusan kontrak dan sanksi larangan bermain seumur hidup. Jadi turnamen ini kemungkinan besar tidak akan diisi oleh pemain bintang. Yang akan tampil mungkin hanya pemain liga lokal atau pemain lapis 3 saja. Jika itu yang terjadi, maka Piala Dunia tandingan ini tak lebih dari sekedar turnamen persahabatan biasa, glorified friendly match, dengan branding yang berlebihan. Tidak ada gengsi, tidak ada bintang, hanya ambisi politik yang dipaksakan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif, posisi Indonesia. Secara diplomatik, hubungan Jakarta dan Moskow memang hangat. Kita membeli alutsista, kita berdagang, dan kita tidak memusuhi Rusia secara terbuka. Narasi yang dibangun adalah Indonesia pasar besar, Indonesia mitra strategis, Indonesia harus diundang. Terdengar membanggakan? Tunggu dulu, mari kita bersikap tajam. Jika PSSI menerima undangan ini, dampaknya bisa katastrofik. FIFA memiliki toleransi nol terhadap kompetisi yang tidak diakui atau dianggap merongrong otoritas mereka. Ingat, FIFA adalah organisasi yang sangat protektif terhadap aset terbesar mereka, Piala Dunia. Jika Indonesia, yang sedang membangun reputasi emas di Asia, tiba-tiba ikut serta dalam turnamen pemberontak ini, kita mempertaruhkan segalanya. Kita bisa dianggap menantang hegemoni FIFA. Sanksi pembukuan yang baru saja kita lupakan beberapa tahun lalu bisa kembali menghantui kita. Selain itu, lihat timingnya, 2026. Saat itu PSSI mungkin sedang fokus pada target-target lain. Mengirim timnas ke Rusia di tengah boikot global bukan hanya soal sepak bola, itu pernyataan politik. Apakah kita siap dicap sebagai bagian dari poros anti-barat di lapangan hijau? Bagi Rusia, kehadiran Indonesia adalah validasi. Bagi Indonesia, ini bisa jadi buah silakamaka. Rating tinggi sesaat, tapi isolasi jangka panjang. Sebagai penutup, kita perlu melihat klarifikasi terakhir. Federasi Sepak Bola Rusia atau RFS memang sempat membantah rumor ini secara resmi. Mereka menyebutnya spekulasi prematur. Namun dalam dunia diplomasi, bantahan seringkali adalah cara untuk cek ombak. Mereka melempar isu, melihat reaksi dunia, lalu menyusun strategi. Wacana Piala Dunia tandingan ini mengajarkan kita satu hal pahit. Sepak bola tidak pernah benar-benar murni. Ia adalah perpanjangan tangan dari konflik negara. Bagi Indonesia dan penggemar sepak bola di tanah air, jangan terlalu cepat terbuai dengan undangan manis dari utara. Kehormatan semu di panggung tandingan tidak sebanding dengan resiko dikucilkan dari panggung utama. Biarkan Rusia dengan ambisinya dan biarkan FIFA dengan monopolinya. Tugas kita adalah memastikan sepak bola Indonesia tetap berjalan di rel yang benar, bukan menjadi bidak catur dalam perang dingin orang lain.